Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana praktek simulasi Monte Carlo dengan menggunakan program QM. Ya. Nah, kita lihat di sini program QM itu ada di sini QM for Windows. Ya. Ini kita klik, ya. Kita klik, kita tunggu dia. Nah, ini tampilannya seperti ini QM for Windows. Dan di sini ada sejumlah apa, eh, informasi. Ini kita close saja ya. Dan di sini ada menu-menu, dan ini kebanyakan menunya ini untuk manajemen produksi dan operasi atau eh, operation research ya. Nah, di bagian menu ini ada yang namanya di sini adalah simulasi ini, simulasi. Kalau kita klik ini simulasi ya, kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian saya akan mengambil contoh pada video yang telah lalu, yaitu adalah tentang apa eh, pemesanan sepatu, pasangan sepatu ya. Eh, itu ada yang setiap minggunya ada 4 pasang sepatu sampai 9 sepatu dengan simulasinya yang kita lakukan selama sebanyak 10 kali. Jadi kategorinya di sini adalah karena ada 4 pasang sepatu sampai 9 pasang sepatu, jadi ada kategorinya ada 6. Jadi ini kita klik sampai nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Kemudian untuk trialnya ini untuk sementara kita samakan dengan contoh kita yang lalu yaitu 10 kali. Oke, 10 kali. Kalau sudah ini kita klik ya, kita klik, maka akan muncul di sini adalah kategorinya ya. Di kategori ini bisa kita ganti ini kategori atau banyaknya pasang sepatu misalkan ya. Nah, kemudian value-nya ini kita masukkan pasang sepatunya yaitu dari 4 sampai 9 ya. Kemudian 5 dan 6 kita tekan arah ke bawah ya. 7, kemudian 8 dan 9. Oke, ini 9 ya. Dan frekuensinya ini kita klik di sini, kita ketikkan ya frekuensinya 5 dan panah bawah ya, 10 dan 15 dan 15 ya. Oke. Kemudian di sini 30 dan ini ada 25 dan ini ada 15. Oke. Kalau sudah ini di sini ada eh, apa number of trial itu 10 ya. Nanti kita akan coba kalau lebih 10 bagaimana hasilnya. Dan di sini seat itu artinya dia akan mulai pada angka berapa ya. Jadi dia akan bisa mulai pada angka berapa. Di sini kita tidak setting dulu pada contoh yang pertama ini ya. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan, maka di sini kita bisa klik solution atau kita klik solve ya. Kita klik solve ya. Langsung di sini dapat hasilnya ya di sini ya. Ini adalah value-nya, ini adalah frekuensinya. Di sini probabilitasnya yaitu 5 dibagi 100, 0,05, 10 dibagi 100, 0,1 dan seterusnya ya. Kemudian di sini adalah kumulatif probability-nya dari 0,5, 0,05, kemudian ditambah 0,1, 0,15, 0,15 tambah 0,15, 0,3, 0,3 tambah 0,3 jadi 0,6 ya dan seterusnya. Kemudian di sini ada value kali frekuensi ya. Value kali frekuensi. Di sini adalah sebetulnya yang dimaksud adalah value kali probabilitas. Jadi 4 kali 0,05 jadi 0,2 ya, kemudian 5 dikali dikali 0,1 jadi 0,5, kemudian 6 dikali 0,15 jadi 0,9, kemudian 7 dikali 0,3 menjadi 2,1, kemudian 8 dikalikan 0,25 menjadi 2, kemudian 9 dikalikan 0,15 1,35 dan jumlahnya adalah 7,05. Ini adalah yang kita sebut dengan expected value atau nilai rata-rata tapi sudah dimasukkan unsur probabilitasnya. Nah, kemudian di sini adalah occurrence. Occurrence ini adalah frekuensi. Frekuensi
yang terjadi dari bilangan acaknya ya, dari bilangan acaknya frekuensinya ya. Nah, ini terjadinya kalau kita lihat bagaimana terjadi bilangan acaknya pada video yang lalu, itu adalah kita klik individual run ya. Individual run kita klik di sini ya. Maka di sini di individual run ini di sini ada random number, di sini ada random number, ada 88 dan seterusnya ya. Nah, di sini 88 itu masuk kategori 6 secara otomatis ya. Nah, kemudian di sini apa value-nya adalah 9 pasang sepatu. Ya, tentunya di sini kita masuk pada penjelasan video yang lalu ya. Lihat video yang lalu. Kemudian di sini adalah 0,24. Di sini kategori 3, di sini value-nya adalah 6 pasang sepatu. Kemudian bilang randomnya adalah di sini 0,95 tapi kita sebut saja 95 ya. Karena angkanya adalah sebetulnya angkanya adalah ini harusnya dikalikan 100 tapi dalam dalam program ini dia pakai 0, ya. Jadi ini sebetulnya 95, maka dia kategorinya 6, ini banyak pasang sepatu adalah 9. Kemudian 67 masuk kategori 5, banyaknya pasang sepatu 8. Kemudian 0,1 masuk kategori 2, nah, di sini adalah pasang sepatunya adalah 5. Kemudian 87, ini adalah kategori 6, pasang sepatunya adalah 9. Kemudian yang ketujuh, simulasi yang ketujuh adalah 98 masuk kategori 6, ini pasang sepatunya adalah 9. Kemudian yang 39 ini kategori 4, pasang sepatunya adalah 7. Kemudian 98 kategori 6, pasang sepatunya adalah 9. Kemudian 43 masuk kategori 4, pasang sepatunya adalah 7. Nah, selanjutnya dari sini yang pasang sepatunya 9 ada berapa di sini ya? Pasang sepatunya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di sini. Nah, kemudian yang kategori 5. Kategori 5 ada berapa di sini? Ada di sini ada pasang sepatunya ada 8, berarti ada 1 ya. Kategori 5 itu ada 1. Kemudian kategori 4. Kategori 4 di sini ada 1. Ada 1, 2, ada 2 ya. Di sini ada 2, berarti ini yang kategori 4. Kemudian kategori 3. Kategori 3 di sini ada kategori 3 1, kemudian hanya 1 ya. Jadi akurasinya adalah 1. Kemudian kategori 2. Kategori 2 dia kategori kategori 2. Kemudian kita lihat kategori 3 ya. Kategori 3 di sini adalah 1 ya. Kemudian kategori 2, kategori 1 yang ini. Kategori 1 ya kita lihat untuk kategori sebentar. Ini kita lihat kategori 1 ya. Kategori 1 di sini tidak ada, maka di sini akurasinya adalah 0 ya. Ya, jadi itu menghitung occurrence ini adalah sebetulnya adalah frekuensi yang terjadi dari nilai value ini berapa frekuensi untuk masing-masing kategori. Nah, ini langsung di total, yaitu frekuensinya adalah 10. Kemudian si POM ini, si QM ini menghitung persentage-nya ya. Jadi ini masing-masing ini dibagi dengan 10. Jadi ini 0, 0,1, 0,1, kemudian 0,2, kemudian 0,1, kemudian 0,5. Jumlahnya adalah 1 ya. Nah, selanjutnya program POM for Windows ini selanjutnya program for Windows ini dia adalah di sini occurrence kali value. Occurrence kali value ini adalah di sini value ini dikalikan dengan dengan occurrence-nya. Ya, value-nya dikalikan dengan occurrence-nya. Jadi 4 dikalikan 0, kemudian 5 dikalikan 1, 5, kemudian 6 dikalikan 1, 6, ya. Kemudian 7 dikalikan 2, di sini adalah 14, kemudian 8 dikalikan 2, 8 dikalikan 1 ya, occurrence-nya 1 ya, 8, kemudian 9 dikalikan 5, 45. Maka selanjutnya di total ini 78 ya. 78 ini kemudian dibagi dengan occurrence-nya itu 10. Ya, sehingga hasilnya adalah 7,8. Jadi dari hasil simulasi Monte Carlo-nya dengan menggunakan program QM itu nilai rata-ratanya, nilai rata-rata pasang sepatunya ya itu adalah 7,8 ya untuk setiap minggunya ya. Padahal dengan expected value itu didapatkan hasilnya 7,05. Nah, ini karena kita hanya melakukan 10 kali pengulangan ya.
Sekarang bagaimana kalau kita ingin ini 100 kali? Kali ini 100 kali, kita bisa di sini kita lakukan edit data ya, edit data. Kemudian di sini kita ketikkan 100 ya, 100. Kemudian kita langsung solve ya, solve. Maka di sini langsung hasilnya adalah 7,09 ya. Jadi dia sudah hampir mendekati dengan nilai expected value-nya ya. Nah, akan tetapinya kita bisa lihat di sini nanti nilai 7,05 ini bisa standar deviasinya kita bisa lihat dari sini, dari perhitungan di individual run ya. Nah, ini dari uh, individual run ini kita kalau kita besarkan di sini ya, ini adalah sampai 100 ya. Jadi ini sudah ada bilangan acaknya, kemudian kategorinya, kemudian value-nya ya. Nah, kalau misalkan ini kita mau mau copy ya, ini kita bisa blok ya, blok begini ya, kita blok begini ya, kemudian kita copy ya. Ah, ini ada kita copy ya. Oke, kita copy ya, copy ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam Excel ya, dalam Excel, maka ini kita buka Excel ya. Kita buka Excel dulu, tunggu sebentar ya. Kita buka Excel, kemudian ini kita new share ya, new share ya, kita new share Excel ya. Mana dia? Ini ya. Nah, kita sudah masuk ke Excel, kemudian ini kita paste ya. Maka data tadi sudah masuk dalam Excel ya. Nah, sebelum kita paste ini ruangannya ini kita perbesar dulu ya, Pak Excelnya ya. Nah, kemudian kita paste ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan kategorinya ya. Ini kita bisa perkecil lagi. Oke. Jadi di sini sudah ada nilai bilangan randomnya, kategorinya, dan ini ya. Jadi kalau ini kita bisa langsung hitung standar deviasinya atau kita bisa hitung apa jumlahnya di sini, jumlahnya dapat jumlah, kemudian atau kita bisa hitung standar deviasinya. Ini ada standar STD STDF STDF A ya. Ini ya, standar deviasi. Nah, ini kita blok ya. Kita blok di sini, kita blok di sini. Oke, kemudian tutup kurung, kemudian enter ya. Maka kita dapatkan standar deviasinya 1,14 ya. Nah, di situ kelebihannya dengan menggunakan uh, VM dan Excel ya, kita bisa mendapatkan standar deviasi dari hasil uh, pasang sepatunya ya. Jadi perhitungan tadi pasang sepatu tadi ya. Kalau kita balik lagi ke form ya, sini ya, perhitungan pasang sepatu tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi di sini, nah, di sini kita lihat dari pasang sepatunya ya. Jadi di sini ada nilai rata-ratanya adalah 7,09, maka standar deviasinya tadi sudah kita hitung dengan Excel ya. Nah, sekarang itu kalau kita 100 kali, kalau kita ingin meningkatkan menjadi 1000 kali ya, kita tambahkan saja di sini ya 1000 ya, 1000. Kemudian ini solve ya, maka dia 7,09. Sudah hampir mendekati apa steady state ya, dalam keadaan apa sudah stabil ya. Kemudian kalau misalkan di sini eh, kita tambahkan menjadi berapa di sini, tambah lagi menjadi apa ini? Jadi 100.000 kali ya, 100.000 kali ya. Maka di sini kita solve, maka kita langsung dapat 7,05 ya, 0,05. Sehingga di sini sudah mendekati steady state. Nah, tapi dia kelebihannya adalah di sini kita bisa menghitung dari nilai intinya, nilai rata-ratanya, nilai standar deviasinya ya. Ya, kita bisa ngitung nilai standar deviasinya. Dan ini ada dan ini sudah muncul, ini adalah bilangan randomnya dari tadi individual run-nya tadi. Itu maksudnya bilangan randomnya di sini kategorinya value-nya ya. Kalau kita scroll ke bawah ini harus sampai 100.000 ya. Sampai 100.000.
Ya ini kita bisa scroll ya sampai 100.000 ke bawah ya. Banyak sekali tentunya ya. Ya kita bisa scroll itu ya. Eh, Sampai 100.000 ya. Dan ini bisa kita copy seperti tadi ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke Excel dan kita hitung standar deviasinya ya. Jadi itu dengan mencapai 100.000 tadi dia sudah steady state yaitu 7,05 ya. Demikian penggunaan QM untuk menghitung simulasi Monte Carlo. Semoga penjelasan praktek dari QM ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk penelitian dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Salam sehat selalu.